Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah hari ini Ustazah juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam materi pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Ustazah harap teman-teman dalam keadaan yang ceria dan juga bersemangat pagi ini. Kita akan mempelajari tentang adab-adab ketika di dalam rumah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang adab terhadap orang tua. Namun, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan pimpin doanya ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa apa yang kita kerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah teman-teman, untuk pekan ini kita akan mempelajari tentang adab-adab ketika di dalam rumah. Nah, apa saja adab yang harus kita lakukan ketika kita ada di rumah? Rasulullah mempunyai sebuah rumah yang sangat sederhana teman-teman. Rumah bagi Rasulullah tidak sekedar untuk melindungi diri dari bahaya panas, dingin, hujan, dan angin, tetapi juga untuk menjaga diri dari binatang buas dan yang lainnya. Beliau tidak menghiasi rumah dan membangunnya secara berlebihan. Rumah beliau bukanlah rumah yang megah sehingga orang lain takut jika hancur, atau rumahnya tidak pula menjulang tinggi sehingga menjadi tempat bagi sarang binatang dan menjadi sasaran hembusan angin kencang. Rumah beliau adalah rumah yang sederhana namun penuh dengan kasih sayang. Nah, di dalam rumah Rasulullah telah mencontohkan semua aktivitas atau adab-adab di dalam Islam. Apa saja adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika ada di dalam rumah? Yang pertama, adab di dalam rumah yaitu mengunci pintu, mematikan lampu ketika tidur, menutup bejana, dan mencegah anak-anak keluar. Jadi, disebutkan dalam sebuah hadis yaitu dari Jabir radhiyallahu an, bila malam telah tiba, maka cegahlah anak-anakmu, sebab setan-setan berkeliaran ketika itu. Bila sesaat dari waktu Isya berlalu, maka biarkanlah mereka. Kuncilah pintu rumahmu, lalu sebutlah nama Allah. Matikanlah lampumu, lalu sebutlah nama Allah. Tutuplah bejanamu, lalu sebutlah nama Allah, sekalipun kamu menghidangkan sesuatu di atasnya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa anak-anak itu jika malam sudah datang, yaitu ketika maghrib tiba, maka anak-anak diharuskan atau diwajibkan berada di dalam rumah. Kenapa? Karena pada saat itu setan-setan sedang berkeliaran. Lalu yang kedua, kuncilah pintu rumahmu. Jadi mengunci pintu itu ternyata ada ajarannya di dalam Islam. Tidak hanya untuk menjaga keselamatan, tetapi ketika kita mengunci pintu maka lakukanlah ini dengan niat yaitu mengamalkan hadis Rasulullah sehingga kita mendapatkan pahala. Lalu yang ketiga, matikanlah lampumu. Nah, ketika tidur maka disunahkan untuk mematikan lampu. Karena apa? Ternyata setelah diteliti dalam bidang kesehatan, tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup. Jadi, istirahat itu akan maksimal apabila lampu yang ada di dalam kamar itu dimatikan. Kita bisa beristirahat dengan tenang jika dalam keadaan gelap. Ya, itu menurut kesehatan. Lalu, tutuplah bejanamu. Nah, bejana itu maksudnya adalah tempat-tempat makanan
ketika kita sudah makan lalu masih ada makanan yang tersisa, maka tutuplah. Ya, itu adalah sunnah dari Rasulullah. Lalu selanjutnya, zikir ketika masuk rumah dan ketika makan. Jadi ada sebuah hadis lagi dari Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seseorang memasuki rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan makan, maka berkatalah setan, tidak ada tempat tinggal dan makan malam untukmu. Bila ia masuk tetapi tidak menyebut nama Allah ketika masuk, maka berkatalah setan, kamu sudah mendapatkan tempat tinggal. Dan bila ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka berkatalah setan, kamu sudah mendapatkan tempat tinggal dan makan malam. Nah, teman-teman, ternyata ketika masuk ke dalam rumah, kita harus mengucapkan minimal salam, ya. Atau kalau teman-teman ingat, maka kita harus mengucapkan doa sebelum masuk ke dalam rumah. Hal ini ada tujuannya, yaitu agar setan tidak bisa tinggal di dalam rumah kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga jangan lupa untuk berdoa sebelum makan. Karena kalau kita lupa berdoa sebelum makan, maka disebutkan di sini, setan akan ikut makan bersama kita. Mereka akan mendapatkan jatah makan malam. Sehingga pastikan ya teman-teman, mulai dari sekarang, ketika masuk rumah kita berdoa, ketika akan makan kita berdoa, ketika masuk kamar mandi kita berdoa. Oke. Setelah itu yang ketiga, ketika masuk rumah dimulai dengan bersiwak. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai masuk ke dalam rumah dengan bersiwak. Bersiwak itu maksudnya adalah menggosok gigi. Jadi setelah beliau bepergian, maka beliau langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan juga untuk bersiwak. Lalu yang keempat, sholat sunnah di rumah. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadikanlah sebagian dari sholat kamu, yaitu sholat sunnah, di rumahmu, dan janganlah menjadikannya sebagai kuburan. Jadi di sini disebutkan bahwa ternyata sholat sunnah itu bisa dilakukan di rumah, malah disunahkan untuk dilakukan di rumah. Baru sholat wajibnya untuk yang laki-laki dikerjakan di masjid. Kenapa? Karena tujuannya agar rumah kita tidak seperti kuburan. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu yang kelima, tidak memasang gambar atau patung. Hal ini sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Thalhah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Nah, di dalam lafal Al-Bukhari dan juga gambar patung. Gambar di sini yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup, gambar hewan dan yang lain, karena nanti dikhawatirkan gambar-gambar tersebut akan menjadi berhala, sehingga malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Seperti itu ya. Lalu yang keenam, tidak memasukkan dan memelihara anjing di rumah. Sebagaimana kita tahu bahwa anjing itu air liurnya adalah najis, ya, seperti halnya dengan babi. Hal ini karena di dalam banyak hadis disebutkan malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjingnya. Juga dalam hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu an, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing penjaga sawah, anjing penjaga kambing, atau anjing pemburu, maka pahalanya akan dikurangi setiap harinya sebanyak 2 kirot. Nah, 1 kirot itu seberapa sih? Ya, ini dikurangi sebanyak 2 kirot. 1 kirot itu seberapa? Ternyata 1 kirot itu sebagaimana terdapat dalam hadis yang berkenaan dengan jenazah adalah seukuran gunung Uhud, teman-teman. Teman-teman pernah dengar ya gunung Uhud ya? Gunung Uhud itu gunung yang sangat tinggi dan sangat besar. Sehingga bisa dibayangkan 2 kirot itu seberapa? Berarti 2 ukuran gunung Uhud.
Artinya di sini bahwa orang-orang yang memelihara anjing di dalam rumahnya setiap harinya pahalanya dikurangi sangat banyak, ya, sebesar 2 gunung Uhud. Seperti itu ya. Lalu selain itu juga ketika kita memelihara anjing di rumah, maka kita dinamakan tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai dari orang kafir. Sedangkan kita dilarang oleh Nabi SAW untuk menyerupai orang kafir. Oke, lalu yang ketujuh, melenyapkan salib atau gambar salib dari rumah. Nah, ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan sesuatu pun yang terdapat salib melainkan melenyapkannya. Hati-hati ya teman-teman ya, karena di sini di zaman yang sekarang ini gambar salib itu tidak hanya terdapat dalam gambar-gambar biasa saja, tetapi ada juga yang disamarkan, ya, disamarkan di motif baju, bahkan ada yang di motif jilbab, bahkan secara terang-terangan ada banyak sekali gambar-gambar salib itu di dalam game atau permainan. Ya, teman-teman hati-hati ya ketika bermain game ataupun yang lain, pastikan di situ tidak ada gambar salibnya ya. Karena Nabi tidak akan membiarkan sesuatu pun yang terdapat gambar salibnya melainkan melenyapkannya. Lalu yang kedelapan, tidak menggunakan bejana emas atau perak untuk makan dan minum. Nah, di sini ada hadis Ummu Salamah bahwa orang yang meminum dengan bejana perak maka sungguh ia menyeret api neraka ke dalam perutnya, teman-teman. Jadi di zaman dulu di zaman jahiliyah sebelum ada ajaran Islam, banyak orang yang menggunakan bejana emas atau perak untuk makan dan minum. Tapi setelah kedatangan Islam, maka bejana emas atau perak tidak boleh digunakan lagi. Seperti itu ya. Insya Allah kalau teman-teman di sini tidak ada ya yang di rumahnya menggunakan bejana emas atau perak untuk makan ataupun minum. Lalu yang kesembilan, nah ini teman-teman, minta izin ketika hendak masuk rumah. Maksudnya itu mungkin untuk ketika kita bertamu ya ke rumah orang lain, kita harus meminta izin sebanyak 3 kali. Diketok dulu pintunya, Assalamualaikum, meminta izin untuk masuk. Kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, maka lebih baik kita kembali atau tidak jadi bertamu. Lalu yang ke-10, minta izin ketika akan masuk ke kamar orang tuanya. Nah teman-teman, silahkan ini dipraktekkan ya di rumah ya, ketika teman-teman akan masuk ke kamar ayah ataupun bunda. Karena ketika akan masuk ke kamar orang tua, itu seorang anak harus dan wajib minta izin, terutama dalam 3 waktu, yaitu yang pertama ba'da subuh, yang kedua ba'da zuhur, dan ba'da isya. Selain waktu-waktu itu juga disunahkan untuk tetap minta izin, tetapi untuk 3 waktu ini wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Lalu yang selanjutnya, tidak boros dalam makan dan minum. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi ketika di dalam rumah, pastikan kita makan dan minum dengan secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Lalu yang ke-12, tidak berlebihan dalam membangun rumah. Kenapa? Karena di sini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah bila para penggembala ternak berlomba-lomba dalam membangun. Maksudnya di sini adalah dalam membangun rumahnya. Ya, jadi tetap boleh kita membangun rumah, hanya saja jangan berlebih-lebihan. Lalu selanjutnya membaca Al-Quran di rumah. Jadi di sini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bersabda bahwa janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan.
Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi janganlah kita jadikan rumah kita sebagai kuburan dengan cara yang pertama tadi menunaikan sholat sunnah, lalu yang kedua adalah membaca Al-Quran terutama surat Al-Baqarah. Lalu selanjutnya tidak membunuh ular sebelum mengultimatumnya. Hal ini misalnya ada ular yang masuk ke rumah kita, pastikan kita mengultimatumnya atau memperingatkannya terlebih dahulu. Karena kalau zaman dulu kan rumahnya belum rapat ya teman-teman, masih banyak yang bolong-bolongnya di sekitarnya. Lalu misalnya ada ular masuk, maka tidak boleh langsung dibunuh, tetapi diperingatkan terlebih dahulu. Karena di sini ada Nabi SAW melarang untuk membunuh ular-ular rumah sebab ia adalah jin-jin rumah. Tapi ketika sudah diperingatkan ternyata belum pergi, maka boleh untuk dibunuh seperti itu. Insya Allah kalau zaman sekarang sangat jarang ya kasusnya, karena rumah-rumah kita sudah rapat dan biasanya tidak terdapat lubang-lubang di sekitarnya. Lalu memberi salam kepada penghuni rumah. Jadi ketika kita ternyata misalnya dari habis bepergian, walaupun masuk ke dalam rumah sendiri, pastikan kita memberikan salam, assalamualaikum. Lalu selanjutnya sudah ada 15 poin yang Ustazah sampaikan kepada teman-teman, semoga bisa dipahami dan yang pasti semoga bisa diamalkan ataupun dipraktekkan. Karena ilmu itu harus kita amalkan agar bisa menjadi amal. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan pahala ketika mengamalkan adab-adab ketika di dalam rumah. Nah, lalu Ustazah akan menjelaskan proyek untuk pekan ini, yaitu membuat rangkuman dari video ini. Silahkan teman-teman rangkum, teman-teman catat mana saja yang penting, lalu setelah itu difoto dan di upload di Classroom. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, sebutkan adab-adab di rumah yang pernah atau sudah teman-teman lakukan selama ini, yang rutin teman-teman lakukan setiap hari. Ya, itu saja proyek dari Ustazah. Semoga penjelasan kita pada materi pembelajaran pada pekan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan-pekan selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.